Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Seorang Hercules yang biasanya aspirasinya disampaikan oleh anak buahnya, kemudian kuasa hukum, juga Razman itu yang gendut-gendut ya. Tetapi kali ini Hercules langsung yang berbicara. Ini mungkin efek jengkel kepada kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang ingin memberantas ormas-ormas premanisme. Kalau tidak premanisme, ngapain Hercules itu tersinggung dan malah mengancam balik akan mengepung Gedung Sate dengan 50.000 anggota. Yang padahal saya, kata Hercules, punya 500.000 anggota di Jawa Barat, termasuk di dalamnya ada Green. Tetapi di samping hal itu, saya juga salut dari sisi baik Hercules yang dulu itu tobat dan masuk Islam, menjadi pemeluk agama Islam yang baik ya. Brandingnya seperti itu. Tetapi dalam hal ini, siapapun yang melawan kebijakan Kang Deddy Mulyadi, yang saya rasa hampir semua kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu saya dukung. Karena rasional dan memang berpihak pada masyarakat kecil dan untuk kepentingan bersama. Nah, dalam hal ini, supaya tidak salah memahami, mari kita bersama-sama langsung saja tonton video berikut ini. Cekidot. Bukan ormas harus ditumpas lawan. Ormas itu banyak sekali kekuatannya. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke Gedung Sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Kalau mereka nggak pantas datang 50.000 orang, tidak merusak anarkis, polisi pun tidak bisa bubarin mereka. Tidak bisa. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ya kan? Wajib dan wajar untuk mereka datang dulu. Kalau kamu jadi gubernur, bukan kamu memusuhin mereka, bukan. Nah, kamu bisa jadi gubernur karena nama besarnya Partai Gerindra dan Partai Pemenang Pilpres. Itu pertama. Yang kedua, nama besarnya Pak Presiden kita, Pak Prabowo. Makanya Anda bisa jadi gubernur. Kemarin pertarungan lawan Ridwan Kamil, Anda tidak pakai Partai Gerindra, Anda orang tidak ada suaranya. Saya tinggal di Jawa Barat, ya kan? Dan sudah puluhan tahun. Anak buah saya hampir 500.000 di Jawa Barat itu. Dukung Deddy Mulyadi untuk menjadi gubernur karena kendaraannya Partai Gerindra, karena nama besarnya Bapak kita, Bapak Presiden kita, Pak Prabowo. Kami kerja walau tidak ada yang membayar kami. Kami pakai wajib ini karena kendaraannya Partai Gerindra. Jadi Deddy Mulyadi harus jadi gubernur. Nah, sekarang sudah jadi gubernur, ormas itu dirangkul, mengajak mereka, masyarakat Jawa Barat, ormas-ormas yang di Jawa Barat, mari mendukung program-program saya. Saya gubernur, dukung saya bersinergi sama TNI Polri, ya, bagaimana menciptakan aman, nyaman, damai. Karena negara ini negara hukum. Kalau sampai kalian melanggar hukum, ya kalian akan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku di Indonesia. Bukan panggil TNI, panggil Polri. Ini negara sangat bahaya. Jawa Barat ini sangat bahaya, sangat rawan. Kayak ini orang masyarakat tuh dia ketawa gitu loh. Ini kan Deddy ini apa gitu loh maksudnya gitu loh. Ini, kita lihat di sini kita geram gitu loh. Saya ini orang Jawa Barat. Gitu loh, rumah saya di Jawa Barat jelas. Nah jadi rumah saya di Jakarta Tua. Ya tapi istrinya satu. Ya bilang rumah saya di sini, istri lagi, rumah saya di sana, istri nah. Kita orang bersih gitu loh. Jadi usaha mudah-mudahan ini bisa diselesaikan Adinda dengan Bang Hotman ya. Selesaikan secara kekeluargaan, apalagi sama-sama orang Medan kan. Medan. Bagaimana? Horas Horas anak Medan. Ya ini aja yang ini percaya nggak pernah itu diselesaikan. Begitu ini ya. Saya pamit ya. Keresahan kaum juga masih ini salah satu banyak oknum dari anggota GRIP yang lagi disorot nih mau untuk GRIP sendiri. Tadi saya udah bicara di dalam juga.
hari menelpon Pak Kapolda Metro. Saya minta Pak Kapolda kalau bisa mereka kakinya tembak-tembakin semua. Jangan cuma dihukum aja. Karena peristiwa itu Depok kan? Iya. Ya. Dan sekarang yang katanya viral nih kan? Itu saya sendiri sebagai ketua umum tidak mengakui mereka itu anggota GRIP. Dan termasuk ketua DPD Jawa Barat pun tidak mengakui mereka itu anggota GRIP karena tidak memiliki identitas dan tidak ada KTA. Tidak ada KTA. Dan pun kebetulan ketua DPD-nya baru meninggal baru 4 bulan yang lalu. Jadi peristiwa itu jangan dia membawa nama GRIP, menyeret nama GRIP. Karena itu sudah pelanggaran hukum yang tidak bisa dimaafkan. Saya minta kepada Pak Kapolda dan Pak Kapolres tidak tegas tangkap semua pelaku-pelaku yang terlibat di balik kebakaran mobil anggota Polres. Kenapa mesti harus dilayani anggota? Nah itu kan jelas bahwa itu anggota kepolisian datang bawa surat manggil dari surat panggilan yang berapa kali akhirnya polisi datang untuk menjemput, bukan menangkap, datang untuk menjemput di bawah. Kenapa mereka? Jadi kita serahkan kepada apa? Dengan statement KDM gimana mau? KDM itu kan sudah kan tadi. Penegasan aja mau. Terlalu berlebihan. Dia jadi gubernur juga, kita juga ikut pula bisa-bisa. Karena anggota saya itu ada hampir 500.000 orang di Jawa Barat itu. Itu semua dukung semua, belum lagi ulama. Semua ulama yang sangat dekat dengan saya, Ustaz Kiai. Dan saya suruh. Dan saya kemarin juga baru diangkat juga dari Panglima. Beberapa ribu pondok sejauh Barat. Jadi, itu dan terlalu berlebihan. Lalu saya mengajak semua itu, dia memberikan ormas itu bukan musuhnya pemerintah, bukan musuhnya gubernur. Ormas itu berangkat dari masyarakat menjadi organisasi masyarakat. Dan Anda jadi gubernur didukung oleh kita semua. Sekarang Anda udah jadi gubernur. Kami ini kan ormas itu kan anak buahnya gubernur. Kenapa saya bilang anak buahnya gubernur? Karena rakyatnya gubernur. Anda jadi gubernur, makanya masyarakat Jawa Barat itu termasuk ormas, itu rakyatnya Pak Gubernur. Seharusnya nggak bisa, saya panggil TNI, saya panggil Kapolda, saya panggil Pandam, Kapolda, bentuk tim, memburu ormas-ormas yang berkedok premanisme. Ya, kalau mereka berpremanisme, tangkap mereka. Oke. Nah, jadi udah jelas sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Hercules ini ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi dalam hal ini, Bapak Hercules ini ingin memberikan kesadaran pada Kang Deddy Mulyadi bahwa Kang Deddy Mulyadi itu mempunyai utang jasa kepada Gerindra, ya umumnya kepada Prabowo pada khususnya. Dan memang Hercules ini sebetulnya sih orang Prabowo pada waktu itu, nggak tahu sekarang sih. Tapi seolah-olah Hercules ini ingin menyadarkan Kang Deddy Mulyadi karena Kang Deddy Mulyadi bisa jadi gubernur itu lewat jalur Gerindra. Yang mana Kang Deddy gak akan jadi apa-apa tanpa ketenaran Prabowo, kata Hercules, seperti itu. Ini seolah membenturkan antara dua tokoh, yang pertama Kang Deddy, yang kedua Pak Prabowo, Pak Presiden. Yang sebetulnya adem ayem aja antara Pak Prabowo dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dalam satu pidato Prabowo itu dipuji-puji. Kang Deddy Mulyadi berani, Kang Deddy Mulyadi bijak. Pokoknya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur yang disayangi oleh Pak Prabowo. Intinya, Hercules ini memakai kata-kata bahwa ormas juga adalah masyarakat. Ya memang benar karena organisasi masyarakat. Ketika Kang Deddy Mulyadi jadi gubernur, seharusnya ormas itu dijadikan anak buahnya. Ya memang betul, Kang Deddy Mulyadi itu gubernur, ormas itu di bawah gubernur. Kang Deddy Mulyadi harus merangkul ormas. Ya betul, apa yang dikatakan oleh Hercules, harus merangkul ormas. Tetapi ketika merangkul ormas, seperti biasanya ormas minta proyek, ini itu. Kalau masyarakat gak dirangkul, yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sekarang itu merata. Merangkul masyarakat, merangkul ormas. Dan kemarin juga ketika dana hibah itu dibenahi, sebetulnya yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi itu tidak ingin yayasan yang itu-itu aja yang menerima dari tahun dulu sampai sekarang dan yang akan datang. Bukan hanya yayasan yang mempunyai jaringan ke Pemprov, jaringan ke Dewan. Karena banyak ulama-ulama ajingan yang di kampung itu gak kebagian. Tiap tahun pesantrennya gak kebagian dana hibah. MTS di bawah yayasan banyak di kampung yang gak layak.
Dan berbagai macam, bahkan banyak juga yayasan-yayasan yang baru muncul, bahkan yang fiktif, yang nggak ada sama sekali, itu dapat bantuan. Nah, kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi itu demi apa? Demi pemerataan. Bukan demi segelintir orang. Bukan demi 1 ormas, 2 ormas, atau 3 ormas. Ini hanyalah pengalihan isu dan menggiring opini supaya masyarakat itu membenarkan apa yang dikatakan oleh Hercules. Yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu seharusnya merangkul ormas, bukan malah membubarkan ormas ini itu. Tidak dia singgung sedikit pun, ormasnya pernah melakukan pembakaran terhadap mobil polisi. Dia malah berdalih yang melakukan pembakaran kepada mobil polisi itu adalah dilihat datanya tidak ada. Dia tidak memiliki KTA, kartu tanda anggota. Nggak punya dia kartu tanda anggota. Terus bagaimana dengan ormas-ormas yang selalu minta THR tiap tahun, tiap acara, padahal nggak ada dia kerjanya. Dan yang saya tahu ormas-ormas di Indonesia itu memang yang menjadi alasan investor-investor asing itu pindah dari Indonesia ke Singapura, pindah ke Vietnam, pindah ke Malaysia. Nah, jadi kalau seandainya kita orang beragama, kita timbang-timbang mana yang lebih madarat, mana yang lebih manfaat. Kalau seandainya ormas itu lebih memadaratkan pada umum, maka bubarkan saja. Perusahaan-perusahaan asing dari dulu selalu digerogoti oleh ormas, minta tunjangan minta THR, terus dana keamanan Seorang pengusaha umpamanya saya juga gak enak loh. Saya usaha umpamanya di Jawa Barat, malah dipalakin ketika usahanya bagus. Ya mending pindah ke Singapura, gak ada yang malak, urusan surat perizinannya juga simple. Nah itu apa yang dimaksud oleh Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya adalah secara substansial untuk kepentingan masyarakat Indonesia dan keberlangsungan perkembangan ekonomi Indonesia juga. Jadi apapun yang dikatakan oleh Bapak Hercules itu mengacu kepada kepentingan kelompoknya, kepentingan ormasnya, tidak untuk keseluruhan rakyat. Nah jangan sampai kita tertipu. Apabila kalian juga ada yang merasa jadi anggota ormas, kalau merasa ormasnya bermanfaat ya lanjutkan, ormas bagus. Kang Deddy Mulyadi juga tidak meratakan semua ormas harus dibubarkan. Yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu yang harus dibubarkan dari beratas itu ormas yang premanisme. Jadi kalau seandainya Bapak Hercules ini mau mengembalikan citra dirinya dan ormasnya di pandangan masyarakat, karena semua ini kita kembalikan juga kepada penilaian masyarakat. Seharusnya Anda itu berbicara, kalau ada oknum anggota atau anggota dari ormas saya yang berbuat premanisme, akan saya benahi dan saya didik atau saya keluarkan. Seharusnya begitu dong Hercules. Katanya kamu tobat, tapi gak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah yang pro rakyat banyak. Nah bagaimana menurut kalian para netizen? Tolong bantu ini suarakan yang benar, yang sesuai hati nurani kalian. Silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.